Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita sudah jarang mendengar kisah imperatis ini atau bahkan sudah hampir dilupakan. Inilah kisah tentang bagaimana keteguhan dan keyakinan menjadi seorang perempuan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Siti Masyittah yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pelayan yang mengurus anak-anaknya Fir'aun. Kisah Siti Masyittah ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aroma sangat harum. Penasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, harum apakah itu?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleha bernama Siti Masyittah dan anak-anaknya." Siti Masyittah ini digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun. Siti Masyittah bertugas mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masyittah bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Dan kemudian Hazakil menjadi suaminya. Siti Masyittah dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikan dari Fir'aun. Namun suatu ketika Masyittah menemukan suaminya telah meninggal dunia dengan cara mengenaskan, yang ternyata dibunuh oleh Fir'aun karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Siti Masyittah sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun beliau bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkeluh kesah ke istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Sang istri raja pun memberikan nasihat agar Masyittah dan anak-anaknya sabar, namun beliau bisa membaca isyarat dari Siti Masyittah yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah menyatakan bahawa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggalannya suaminya, seperti biasa, Masyittah menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah yang sangat sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyittah. Saat itu Masyittah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Masyittah dengan jujur menyatakan bahawa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Rabbmu dan Rabb ayahmu, karena tiada Tuhan selain Allah, kata Siti Masyittah. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Fir'aun itu mengancam melamporkan keyakinan Masyittah tersebut kepada bapaknya. Namun Masyittah tak gentar karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyittah dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyittah tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan betul bahwa ada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu menyodot Masyittah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyittah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya nyawanya terancam jika tak mau mengakui ketuhanan Fir'aun.
Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, Siti Masitah tak gentar terhadap ancaman Firaun. Beliau tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Firaun. Pendirian Masitah semakin mempermalukan Firaun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masitah satu persatu di hadapan ibunya, hingga yang terakhir, yaitu bayi yang sedang menyusui dalam pelukan Masitah. Hai ibu, ibu yang mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas ketika giliran bayi terakhir yang akan dimasukkan tembaga panas itu Masitah sempat ragu, namun kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Wahai ibu, jangan takut dan saksi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan pintu syurga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain menyatakan bahwa bayi Masitah meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kekuatan anaknya membuat keraguan masih ragu. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Siti Masitah membaca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Siti Masitah dan bayinya terjun ke minyak mendidih, dan ajaibnya begitu minyak panas mengurus raga orang-orang istiqamah itu tercium wangi yang sangat harum dari dalam wali. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Ketika Masitah dan anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang berulang, Masitah bersama anaknya dikuburkan di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masitah bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril alaihissalam. Demikianlah kisah seorang perempuan soleha bernama Siti Masitah yang tetap teguh memegang keimanan walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya.